memahami diri dalam komunikasi. Hai semuanya, kamu pernah merasa jadi orang yang berbeda tergantung situasi? Versi kamu di rumah, di kampus, dan di media sosial kadang terasa seperti tiga orang yang berbeda, kan? Nah, hal itu sebenarnya berhubungan erat dengan topik kita hari ini, the self, atau diri sendiri dalam komunikasi. Dalam video ini kita bakal bahas dua hal penting. Pertama, konsep diri, dan kedua, kognisi sosial tentang diri. Dua hal ini dapat yang didelustone on its seal theory and birthing to. Konsep diri. Mari mulai dari konsep diri. Menurut Roger Swimel Sabtu, konsep diri adalah cara kita memandang dan menilai diri sendiri, berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Kalau disederhanakan, konsep diri menjawab dua pertanyaan penting. Siapa saya? Dan bagaimana saya melihat diri saya? Namun, di era digital sekarang, pembentukan konsep diri nggak cuma lewat tatap muka, tapi juga lewat identitas online. Menurut penelitian Ellison dan Vitak 2021, media sosial membuat kita terus menegosiasikan siapa diri kita, melalui unggahan, komentar, dan cara kita berinteraksi di dunia maya. Kita menciptakan versi diri, atau digital persona, yang mungkin tidak selalu sama dengan diri kita yang sebenarnya. Kadang itu bisa bikin kita bangga, tapi kadang juga bisa menimbulkan tekanan. Menurut Joseph DeVito, konsep diri punya tiga bagian penting. Pertama, bagaimana kita berpikir tentang diri kita, itu disebut cognitive self-image. Kedua, bagaimana kita merasakan diri kita, disebut affective self-image. Dan ketiga, bagaimana kita bertindak sesuai dengan pandangan itu, behavioral self-image. Jadi kalau kamu merasa percaya diri saat presentasi dan orang lain menanggapimu positif, itu memperkuat konsep diri kamu. Tapi kalau kamu sering dibandingkan di media sosial, bisa jadi konsep diri kamu ikut goyah. Kognisi sosial tentang diri. Sekarang kita masuk ke kognisi sosial tentang diri. Istilah ini terdengar kompleks, tapi sebenarnya sederhana. Ini tentang bagaimana kita memahami diri kita dalam konteks sosial. Menurut Susan Fiske dan Shelley Taylor 2017, kognisi sosial adalah cara otak kita menafsirkan informasi tentang diri sendiri dan orang lain. Misalnya, saat kamu berpikir, apakah orang lain suka aku? Apakah aku cukup menarik di grup ini? Itu contoh nyata dari proses kognisi sosial. Penelitian terbaru oleh Ward dan Ray 20 bahkan menyebut bahwa di era digital, kita punya distributed self-awareness, kesadaran diri yang tersebar di berbagai platform. Artinya, kita nggak punya satu identitas tunggal, tapi banyak versi diri, tergantung di mana dan dengan siapa kita berinteraksi. Bagi mahasiswa komunikasi, ini menarik banget. Karena bagaimana kita memahami diri akan memengaruhi cara kita berkomunikasi. Kita bisa tampil profesional di LinkedIn, lucu di TikTok, tapi tetap jadi diri sendiri di grup kecil teman dekat. Itu bukan berarti kita berpura-pura, tapi menyesuaikan konteks sosial. Menurut Erving Goffman, SIM, setiap orang sebenarnya seperti aktor di atas panggung sosial. Kita menampilkan versi diri tertentu untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Konsep ini dikenal sebagai impression management. Dan di dunia digital, panggung itu tidak pernah benar-benar ditutup. Apapun yang kita tampilkan bisa direkam, diulang, bahkan viral. Jadi, teman-teman, the self itu dinamis. Terus berubah mengikuti pengalaman, interaksi, dan perkembangan teknologi. Konsep diri membantu kita memahami siapa kita sebenarnya. Sedangkan kognisi sosial membantu kita memahami bagaimana orang lain memandang kita. Sebagai mahasiswa, memahami diri adalah langkah awal untuk menjadi komunikator yang lebih sadar akan pesan, emosi, dan citra yang kita bangun. Karena komunikasi yang efektif selalu dimulai dari pemahaman diri yang utuh. Terus eksplorasi, refleksi, dan kenali diri kamu. Karena mengenal diri sendiri adalah bentuk komunikasi paling jujur yang bisa kita lakukan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.